Alif Psikolog mempersembahkan 7 kenyataan pahit tentang hidup yang harus kamu terima agar hidupmu bahagia. Ada beberapa kenyataan pahit tentang hidup yang tidak suka didengar atau bahkan diabaikan oleh banyak orang. Akan tetapi, jika kamu ingin hidupmu bahagia, kamu harus bisa menerima kenyataan-kenyataan tersebut dengan lapang dada. Kita semua pastinya menginginkan hidup yang bahagia, namun sayangnya, tidak banyak orang yang bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Kebanyakan orang sering mengharapkan hasil yang berbeda. Akan tetapi, mereka terus melakukan hal yang itu-itu saja. Sayangnya, bukan begitu cara hidup bekerja. Dalam perjalanan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri, banyak orang mengabaikan hal-hal penting yang sebenarnya bisa membuat perbedaan yang dapat membantu mereka mencapai kebahagiaan. Terlepas dari situasi kamu saat ini, jika kamu bisa menerima 7 kenyataan pahit yang telah disebutkan pada video ini, kamu akan merasa bahwa hari-harimu jauh lebih bahagia dan memuaskan. Yang pertama, ingatlah bahwa kamu tidak begitu penting di mata orang lain. Apakah kamu ingat di saat kamu tersandung dan jatuh di publik atau di kerumunan, beberapa orang menertawaimu dan beberapa orang lain bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja kamu baik-baik saja, akan tetapi kamu pasti merasa malu yang luar biasa. Kamu juga pasti berpikir kalau orang-orang yang melihatmu jatuh tadi, akan menceritakan kejadian itu tentang dirimu kepada orang lain sepanjang waktu. Namun pada kenyataannya, kamu tidaklah begitu penting di mata orang tersebut. Kamu memainkan peran yang sangat kecil di dalam hidup mereka. Meskipun kamu merasa malu, semua orang mungkin akan lupa tentang kejadian kamu yang jatuh tersebut. Setelah beberapa waktu, sama seperti kamu, setiap orang pasti berfokus ke dalam kehidupannya sendiri dan itu bukan hal yang buruk. Melainkan itu hanya fakta hidup. Yang kedua, tidak semua orang akan menyukaimu. Apakah kamu ingat tentang murid laki-laki atau perempuan yang populer di sekolah kamu, yang selalu menjadi pusat perhatian dan sepertinya disukai banyak orang? Tidak semua orang bisa menjadi orang itu dan kamu seharusnya tidak memaksakan dirimu. Hidup bukanlah kontes popularitas dan tidak semua orang akan melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirimu dan menghargainya. Jadi daripada merenungkan hal-hal itu, fokuslah tentang cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mencoba membuktikan dirimu kepada orang yang tidak benar-benar penting di hidupmu, hanya akan membuang waktu dan energi. Maka dari itu, jalanilah hidupmu dengan dikelilingi oleh orang-orang yang menerima kamu apa adanya. Yang ketiga, kamu tidak dinilai berdasarkan apa yang kamu miliki. Banyak orang yang ingin meyakinkan diri mereka untuk percaya bahwa uang bukanlah segalanya. Namun pada kenyataannya, meskipun uang memang bukanlah segalanya, uang tetap diperlukan untuk bertahan hidup di masa kini. Mungkin uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi ia bisa menempatkan atap di atas kepalamu, sepatu di kakimu, dan makanan di atas mejamu. Pokoknya semua hal yang kita butuhkan untuk hidup. Meskipun demikian, uang dan segala harta yang dimiliki tidak dapat mendefinisikan atau menilai dirimu yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki rumah yang besar dan mobil yang mahal, belum tentu memiliki kepribadian dan hati yang lebih baik dibandingkan seseorang yang tinggal di rumah yang kecil dan tidak memiliki mobil. Terlepas dari apa yang kamu miliki, pada akhirnya orang-orang akan menilai dan membentuk persepsi mereka tentang dirimu berdasarkan karakter dan tindakanmu secara konsisten. Yang keempat, kamu selalu punya pilihan. Harus diingat bahwa kita tidak harus selalu menjadi korban dari ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Kita selalu memiliki pilihan dan kamu selalu bisa memutuskan bagaimana kamu akan menanggapi hal-hal yang terjadi kepadamu. Jika misalnya seseorang meninju wajahmu, apakah kamu akan tetap berdiri di tempat dan membiarkan mereka terus meninjumu? Semoga tidak dan sementara kamu tergoda untuk membalas tinjuan orang tadi. Mungkin mundur dan menyingkir adalah pilihan yang lebih baik, menerapkan contoh barusan dalam kehidupan sehari-hari. Harus kamu sadari bahwa bagaimana orang lain memperlakukanmu itu tergantung dari diri kamu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu mundur dan menyingkir dari hidup orang lain, jika orang tersebut tidak menghormati atau malah merusak kedamaianmu. Nyatanya, bagaimana orang lain memperlakukanmu tergantung pada apa yang orang lain boleh lakukan terhadap dirimu. Jika kamu membolehkan orang lain untuk terus memperlakukanmu layaknya keset kaki, maka pastinya kamu akan terus dipijak oleh mereka, begitu juga sebaliknya. Yang kelima, jika kamu tidak belajar untuk bertanggung jawab, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap perkataan dan perbuatanmu memiliki konsekuensi baik positif atau negatif. Jika kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan dirimu sendiri, maka orang lain yang akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Dalam skala yang besar, tanggung jawab diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam skala yang lebih kecil,
tanggung jawab membantu kita untuk menjaga integritas diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup bahagia. Yang keenam, orang-orang ingin kamu untuk berhasil, namun tidak lebih berhasil daripada mereka. Sementara beberapa orang benar-benar ingin kamu untuk mencapai keberhasilan tertinggi, beberapa orang lainnya mungkin ingin kamu tidak lebih berhasil daripada mereka. Ingatlah untuk memperhatikan setiap motif orang lain dan jangan buang waktu atau energi kamu dengan mereka yang tidak ingin kamu mencapai keberhasilan. Abaikan seluruh hal-hal negatif dan teruslah bekerja untuk menggapai mimpimu. Dedikasi, konsistensi, dan ketekunan akan membawamu menuju kesuksesan. Yang ketujuh, kamu menjalani hidup kamu sendiri. Mengambil kendali atas hidup adalah salah satu hal yang paling memberdayakan yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak senang dengan hidupmu saat ini. Sadarilah bahwa kamu hanyalah satu-satunya orang yang dapat mengubahnya, jika kamu salah langkah dalam memulai hari-harimu. Kamu bisa memilih dua hal. Yang pertama, yaitu membiarkan sisa-sisa harimu menjadi hancur. Yang kedua, kamu bisa mengambil kendali dan melakukan hal yang diperlukan untuk membalikkan keadaan. Semakin cepat kamu menyadari bahwa kamulah yang bertanggung jawab atas hidupmu sendiri dan mampu menciptakan keadaanmu sendiri, semakin cepat kamu akan melangkah maju menuju hidup yang kamu dambakan. Kebanyakan orang tidak suka akan kenyataan-kenyataan universal yang telah disebutkan barusan dan meskipun beberapa di antaranya mungkin terkesan keras, mereka pasti akan muncul di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari dan menerimanya, setelah kamu melakukannya. Kamu akan merasa bahwa hari-harimu menjadi lebih bahagia dan lebih memuaskan. Nah, itulah 7 kenyataan pahit tentang hidup yang harus kamu terima, agar hidupmu bahagia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, untuk video baru setiap minggunya.